Saat ini dunia memasuki fase nyata imbas dari perubahan iklim dan pemanasan global. Sejumlah fenomena alam menunjukkan dampaknya. Mulai dari turunnya salju di Gurun Sahara, tingginya laju pencairan es di kutub utara dan selatan, hingga suhu bumi yang semakin hangat. Namun negara-negara di seluruh dunia tidak tinggal diam menyaksikan kondisi ini. Pada tahun 2015, sebanyak 171 negara berkomitmen untuk menghentikan peningkatan suhu bumi agar tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Kesepakatan pencegahan perubahan iklim itu tertuang dalam Perjanjian Paris dan ditandai dengan pembentukan komitmen bersama Nationally Determined Contribution (NDC) periode 2020-2030. Di Indonesia, pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menetapkan target penurunan gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional hingga 2030. Kini 5 tahun berlalu, dunia masih belum sembuh dari dampak perubahan iklim. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya ekstra dengan cara-cara yang lebih jitu. Terlebih dalam waktu bersamaan, hiruk-pikuk pengendalian pandemi COVID-19 sedang dilakukan. Ya, pada bulan April yang lalu, hampir seluruh pemimpin negara melakukan KTT atau pertemuan tingkat tinggi mengenai perubahan iklim dan pemanasan global. Memang saat ini ancaman terbesar dunia di planet ini adalah masalah perubahan iklim, tentu saja pemanasan global dan cuaca ekstrim yang diakibatkannya. Dan ini salah satu pengakibatnya adalah karena kegiatan manusia di mana kita melakukan berbagai macam kegiatan industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, dikhawatirkan kalau kita tidak mengurangi emisi gas rumah kaca ini, suhu global ini akan semakin meningkat dan tentu saja ini akan merupakan bencana besar yang mengancam kehidupan keberlangsungan manusia dan juga tentu saja merusak planet. Nah, Indonesia tentu saja adalah salah satu negara yang juga sangat komit untuk menurunkan emisi khususnya karbon yang selama ini kita keluarkan. Kita juga sudah menandatangani bagian dari Paris Agreement pada tahun 2015 di mana hampir dikatakan seluruh negara-negara di dunia itu semua berkomit untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada target-target tertentu. Karena kalau bisa pada akhir abad ini jangan sampai lewat dari 2 derajat Celcius peningkatannya. Nah, bagaimana usaha Indonesia selama ini untuk menurunkan emisi dan juga apa rencananya ke depan? Saat ini saya sudah ditemani oleh Wakil Menteri KLHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kita berada di Arboretum di mana ini sangat begitu indah, rindang dan sejuk Pak Alwe Dohong. Apa kabar Pak Alwe? Baik Mbak Desi, apa kabar? Baik, sehat selalu? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat selalu. Iya, dan kita ini berada di Arboretum ini merupakan oase Perlu kita betul-betul menjaga lingkungan kita. Apalagi dengan sekarang ini kita ada pandemi COVID Kita justru harus mengapresiasi bahwa yang namanya lingkungan ini sangat berkontribusi terhadap kesehatan kita semua. Pak Alwe, bicara mengenai bukan saja lingkungan hidup, tapi target kita untuk mengurangi emisi. Seperti saya katakan tadi, tahun 2015 Paris Agreement, kita berjanji mengurangi emisi sebesar 26% pada tahun 2020, itu kemarin.
dan pada tahun 2030 29%. Mungkin bisa ceritakan sedikit, apakah kita on the right track? Apa saja yang Indonesia lakukan 5 tahun kebelakangan ini dan apakah kita berhasil mencapai target? Jadi baik, seperti kita ketahui bersama bahwa global ini berkomitmen untuk mengurangi laju gas rumah kaca, itu greenhouse gases, dengan target sebetulnya 2 derajat sampai paling tidak menuju ke 1,5 derajat Celcius. Itu sebagaimana disepakati di dalam Paris Agreement. Nah, Indonesia kemudian meratifikasi Paris Agreement itu lewat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Artinya apa? Paris Agreement ini legally binding sebetulnya untuk semua negara. Kemudian untuk mengimplementasi dan mewujudkan itu, maka Indonesia menyusun yang namanya Nationally Determined Contribution. Artinya kontribusi Indonesia dalam rangka pencapaian pengendalian perubahan iklim. Yang kita tentukan global, sendiri. Yang kita tentukan sendiri. Nah, harus diketahui NDC ini bukan legally binding, tapi dia intended sebetulnya ya, keinginan dan niat baik kita, cita-cita kita. Nah, di dalam dokumen NDC kita menargetkan mengurangi 41% sampai 2030 kalau ada international assistance, kalau ada transfer of technology, ada financial assistance dan seterusnya. Tapi kalau dengan upaya kita sendiri, kita menargetkan 29% pengurangan emisi kita. Nah, angka ini harus kita pahamin. Artinya apa? 29% ini kita harus mengurangi emisi setara 826 million ton CO2 equivalent ya. Kalau 41% 1,04 gigaton lebih kurang, miliar ton CO2 emission yang harus kita kurangi. Nah, untuk target-target ini kita distribusi di dalam 5 sektor utama, yaitu sektor forestry and land use, kehutanan dan tata guna lahan. Yang kedua adalah sektor energi. Kemudian yang ketiga sektor yang disebut IPPU, industrial product dan product use ya. Yang keempat adalah dari agriculture atau pertanian dan yang kelima adalah dari sektor waste. Nah, memang dua sektor itu berkontribusi paling tinggi. Iya, biasanya itu, deforestasi. Ya, misalnya ya, forestry dan land use itu target sekitar 17% lebih kurang dan energi sekitar 11%. Itu yang kita lakukan. Jadi dua sektor itu yang paling terbesar. Kalau setahu saya kita di Indonesia itu paling ya kontribusi paling besar karena land use ini deforestasi, biasanya konversi lahan, penebangan kayu, tapi juga pembakaran, khususnya pembakaran gambut ya. Nah, ini dalam 5 tahun ini Pak Alwe, kita jujur saja ya. Apalagi kita sudah membangun yang namanya BRG, Badan Restorasi Gambut dan lain sebagainya. Pak Alwe sendiri melihat ada kemajuan dalam pengurangan dari kontribusi kita sebesar 17%. Baik. Jadi perlu saya jelaskan bahwa komitmen NDC itu atau implementasi dari NDC itu sebetulnya starting awalnya adalah mulai tahun ini. Kan sejak 2016. 2016 sampai itu preparation ya. Nah, di dalam preparation itu kita sudah melakukan pertama berbagai macam yang disebut kita dengan corrective measure and regulation ya. Contohnya apa saja? Moratorium, konversi hutan primer dan lahan gambut. Moratorium itu, ya. Itu kan bagian dari measure regulatory measure yang kita introduksi. Kemudian kita melakukan upaya pemulihan gambut ya lewat pembentukan Badan Restorasi Gambut saat itu dengan target mengurangi atau merestorasi gambut 2 juta hektar sampai 2020 kemarin. Kemudian kita lakukan juga di sektor kehutanan misalnya menerapkan reduce impact logging. Ya, praktek-praktek pengurangan emisi di sektor kehutanan. Kemudian melewati silin misalnya, sistem silviculture intensif dan seterusnya. Kemudian kita juga melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Ya, lewat tadi instrumennya salah satu. Dan ini semua ada hasilnya, ada KPI-nya. Jadi sebetulnya kalau kita misalnya untuk pencegahan deforestasi kita tahu data tahun 2020 kita
turun drastis, bahkan hampir cuma 110.000 hektar. Turun Ya. ini apakah karena memang ada pengurangan dari pembakaran lahan hutan itu, atau mungkin ada kontribusinya dari cuaca, atau karena kita tidak El Nino misalnya, jadi Enggak. lebih sering curah hujan dan lain sebagainya sehingga mengurangi jumlah kebakaran yang terjadi? Oke, atau jadi apa? deforestasi itu kan harus kita pahami, itu kalau bahasa teknisnya adalah pengubahan kawasan hutan menjadi non hutan, kan itu bahasa ininya. Seperti perkebunan Ya, misalnya. ke sektor lain, pertanian, perkebunan dan lain-lainnya. Nah, salah satu kita berhasil mencegah deforestasi itu tadi lewat instrumen kebijakan moratorium, Ya, itu moratorium stop, itu. tidak boleh lagi konversi. Ya. Dan itu betul-betul Dan diterapkan. dijalanin kan gitu. Kemudian kita lakukan restorasi gambut tadi saya bilang yang sampai 2 juta hektar targetnya. Nah, hasil perjalanan restorasi gambut kita yang dilakukan BRG hampir 800.000 hektar lebih targetnya selama 4-5 tahun itu ya. Nah, kita juga mewajibkan sektor pemegang konsesi baik sawit maupun HTI yang ada di gambut melakukan pemulihan hidrologi gambut dan sebagainya, itu hampir 3,6 juta hektar. Jadi sebetulnya bahkan kita beyond ya achievementnya. Jadi deforestasi kita kurangi, restorasi pemulihan kita lakukan, termasuk sebetulnya pencegahan kebakaran dan hutan dan lahan. Kita tahu kita memang mengalami peristiwa kebakaran hutan dan lahan paling besar tahun 2015. Ya, terus tadi corrective policy and measure kita terapkan lewat restorasi gambut, pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Terus memang terjadi peristiwa El Nino lagi 2019 agak besar lagi, tapi tahun 2020 dan seterusnya kita mengurangi lagi. COVID-19 ini menjadi momentum kita untuk bergerak merubah paradigma dari yang sebelumnya berbasiskan brown economy menjadi green economy. Kita kan target tadi dengan tanpa bantuan internasional ya. Target kita 29%. Pada tahun 2030 ini hanya 9 tahun lagi. Pak Alwi optimis kita bisa mencapai penurunan 29% atau sebenarnya target itu tidak terlalu tinggi kalau melihat kebutuhan untuk mengurangi sampai di bawah 2 derajat pada akhir abad? Kalau dari sisi sektor forestry and land use ya, kehutanan dan tata guna lahan, tadi saya bilang kita optimis di on the track untuk mencapai itu gitu ya. Cuman yang lain-lain ya, mungkin. apalagi ini ditambah lagi ke program baru lewat rehabilitasi mangrove misalnya, yang target kita sampai 600.000 hektar. Energi memang sedikit challenge gitu ya, karena apa? Target kita kan kalau kita ngikuti RUEN kita, Rencana Umum Energi Nasional kita, bahwa blended energi kita dari energi baru dan terbarukan itu kan target kita 23% pada tahun 2025. Ya. Kita sekarang masih pada belasan. tahun 2020 ini sekitar 11, sekian lah masih targetnya. belasan, Jadi memang agak sedikit banyak PR kita di situ, tapi saya yakin dengan kerja bareng dengan policy yang bagus ya, apalagi kita punya huge potensial ya, potensi yang sangat besar di energi baru terbaru, dari hydro, dari solar, dari wind, dari macam biomass ya, bioenergi. Kita punya yang luar biasa sebetulnya. Saya kira tinggal teknologi aja yang dijalankan dan kita pasti. Tapi Pak Alwe, kita lihat ya beberapa tahun terakhir ini kan ada 2 hal ya. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan tentu saja investasi, itu pertama. Kedua, pandemi COVID ini tentu saja mau tidak mau kita juga lebih memfokuskan untuk membangkitkan perekonomian kita. Sehingga saya lihat ada yang namanya Omnibus Law atau Undang-Undang Ciptaker, dan juga ada istilahnya stimulus-stimulus untuk membangkitkan perekonomian yang mungkin justru bisa fokus ke ekonomi lebih dulu, sementara konservasi, preservation dan environmentalnya atau lingkungannya jangan sampai dikorbankan. Ini bagaimana menurut Pak Alwe? Mendapatkan balance.
kita malah berpikir sebaliknya. COVID-19 ini menjadi momentum kita untuk bergerak merubah paradigma dari yang sebelumnya berbasiskan brown economy Ya. menjadi green economy. Salah satu misalnya sektor kehutanan ya. Kita dorong sektor kehutanan ini menjadi source of green economy kita lewat program misalnya ekowisata di kawasan hutan, forest healing program ya. Kita dorong itu, artinya apa? Dengan masuk menikmati hutan alam yang bagus seperti ini, orang kontribusi bayar masuk kan, itu income negara. Artinya kita create economic benefit out of this green activities ya. Dan kedua, dengan adanya COVID ini kan tentu kita harus menyesuaikan pola hidup ya, cara hidup, konsumsi energi. Nah, hasil analisis kita sementara sebetulnya konsumsi energi yang fossil fuel ini mengalami sedikit penurunan semasa COVID ini. Karena tentu memang ada beberapa industri yang mungkin bergeraknya lamban karena ada kebijakan pengurangan aktivitas di lain-lain sebetulnya. Kemudian yang ketiga menurut saya ya tadi menggugah lagi manusia back to nature ya. Jadi ini sebetulnya opportunity kita ke depan. Jadi kita menggeser tadi momentum COVID ini menggeser kita ke arah green economy, lebih banyak pendalamnya dibanding brown economy. Karena saya pikir we are the mega biodiversity in the world ya. Ada bioprospecting itu luar biasa ke depan bagi bangsa Indonesia. Karbon ya, karena kita memiliki karbon hutan, gambut dan sebagainya yang perlu kita aksentuasi di tataran diplomasi iklim global bahwa we have to value all these things, right? Jadi kita ingin di negosiasi kita di UNFCCC misalnya jangan hanya emisi karbon dari sektor hutan kayunya, biomasa kayunya saja, tapi ada nilai-nilai lain di ekosistem hutan itu, hydro, ya air, dari air, ada biodiversity. Ini hutan-hutan kayak gini, pohon ini masih marine juga kan, algae dan lain sebagainya. Menyerap CO2 dia. Kita harus hitung itu ya. Kemudian ocean kita punya blue carbon yang besar dari mangrove, padang lamun, coral reef. Ya, kemudian salt marshes dan seterusnya. Ya, menarik. Itu semua potensi dan itu belum kita hitung. Ya, tapi kembali ke ini kan tantangan ya dan implementasi dalam semua ini kan niatnya memang bagus, intentionnya memang bagus. Tapi misalnya ada sekarang kan yang dengan undang-undang Ciptaker ini misalnya yang masalah perubahan lahan atau pembakaran hutan dan juga AMDAL yang mungkin diubah atau tidak diperlukan kembali atau ini bagaimana Pak Alwe, karena memang tujuannya mungkin untuk menarik investasi, membuat lebih mudah orang melakukan usaha. Nah, ini kan bisa merusak lingkungan kalau tidak diterapkan dan dilaksanakan dengan betul-betul hati-hati. Ini yang perlu saya luruskan ya, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020 sama sekali tidak meniadakan yang namanya izin lingkungan dan seterusnya. Memang ada perubahan paradigma yang sekarang itu kita berdasarkan risk-based approach namanya. Jadi saya ambil contoh. Jadi dulu kalau kita membangun tambahan 2 unit gedung sekolah misalnya, karena dihitung luasnya maka ini wajib AMDAL. Padahal kalau kita pikir apa sih impact yang ditimbulkan 2 ruangan ini? Bahkan positifnya banyak karena nambah murid bisa sekolah, kan gitu. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan risikonya. Jadi biarpun kegiatan itu kecil misalnya tapi risikonya besar terhadap B3 misalnya, bahan berbahaya dan beracun, dia wajib AMDAL. Jadi bukan skala luasnya yang kita lihat, tapi risikonya, skala risikonya. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kalau dia risiko tinggi, maka wajib AMDAL. Ya. Risiko sedang dan sampai tinggi juga sebetulnya wajib AMDAL atau UKL, UPL.
Kalau risiko rendah, dia cukup SPPL. Jadi tapi- kemudahannya begitu. Jadi tidak ada sama Tapi yang sekali. menghitung resiko itu dan ukuran-ukuran apakah itu resikonya kecil atau besar ini bagaimana? Oh, itu Ditentukan bersama? sudah atau- disusun di dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Kriteria, indikator, oh ini usaha risiko tinggi, ini risiko sedang sampai tinggi, ini risiko rendah, ini tidak berisiko, kayak gitu. Ada itu. Jadi semua kita buat indikator dan kriterianya lewat peraturan menteri sebagai implementasi dari PP-nya, PP 24 dan 23 sampai ke peraturan menteri. Jadi tolong ini di ruang publik, kita tidak menghapus izin lingkungan loh, kita tidak menghapus AMDAL, tapi kita rubah paradigmanya. Ya tadi ilustrasi yang saya sampaikan, masa bangun 2 ruang sekolah harus AMDAL? Kita tahu AMDAL mahal biayanya, prosesnya panjang dan seterusnya. Iya. Itu yang kita ingin agar sistem pelaksanaan usaha dan kegiatan bisnis kita itu rendah tapi environmentally governance-nya tetap harus dilakukan. Itu. Dalam program food estate itu sekaligus ada program pemulihan gambut yang sudah rusak supaya air tetap ada, supaya tidak terbakar, supaya perikanannya pulih, kan begitu. Itu yang kita pikirkan. Pemerintah akan punya instrumen itu semua. Kita juga melihat bahwa ya banyak sekali ya kita punya policy atau kebijakan, contohlah perkebunan kelapa sawit kita karena ini kan merupakan income kita yang terbesar. Ini bagaimana karena kita kan sering dikritik ya mengenai kebijakan kelapa sawit kita. Itu yang pertama, bagaimana supaya istilahnya kita lebih green policy mengenai kelapa sawit. Kedua, kan ada keinginan membangun food estate. Nah, food estate ini kan mau tidak mau mengambil lahan dan di area yang mungkin selama ini ya belum di maximize, tapi sebenarnya bisa saja menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ide food estate ini bagaimana dan juga bagaimana kelapa sawit kita ke depan? Apakah meningkatkan penggunaan jadi biofuel ini justru akan berdampak justru lebih negatif ya, karena biofuel ini maunya hijau tapi ujung-ujungnya bisa saja jadi brown economy. Di sawit itu memang sebelum-sebelumnya mungkin policy kita adalah extensification ya. Sekarang diintensifikasikan karena sebetulnya produktivitas sawit kita kalau dibandingkan Malaysia sebenarnya masih rendah. Jadi sebetulnya untuk menaikkan produktivitas CPO atau TBS-nya per hektar, maka keniscayaan memang harus kita intensifikasikan. Itu arahannya sekarang. Yang kedua, kita punya yang namanya ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, ya certificate. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan sustainable palm oil di lokasinya, contohnya kebakaran aja lah. Kalau dia tidak punya menara pengawas untuk kebakaran, itu udah pasti akan kena penalti, kena masalah, ya. Apalagi kita menerapkan zero burning di sektor perusahaan sawit kita. Kemudian di internasional juga ada RSPO misalnya, Roundtable Sustainable Palm Oil Certificate. Jadi kita harus mengikuti itu. Pola-pola governance seperti itu, baik domestik maupun internasional. Yang ketiga, sebetulnya kan kalau kita bicara potensi CPO kita, kalau kita mau merubah jadi biofuel, kita bisa menjadi kekuatan global ya dengan yang existing ya, tanpa harus menambah lagi. Kan tadi saya bilang ruang ekspansi sawit itu udah dibatasi, di hutan tidak boleh lagi, kan ada moratorium, di gambut juga tidak boleh, ada moratorium ya. Jadi kita memang cuman image kita saja di Eropa ya, karena kan, ini berkaitan dengan orang utan yang memang saya tahu korbankan ini kadang-kadang ini a matters of business competition ya. Kadang-kadang kita melihat Eropa juga menerapkan standar ganda.
terhadap produk-produk pertanian dari negara tropis termasuk sawit ya. Karena apa? Sekarang kecenderungan menerapkan non-tariff barriers di dalam komoditas perdagangan itu terjadi ya. Jadi kita nggak pernah menyinggung bunga matahari, kita nggak pernah menyinggung apa namanya dari sunflower dan sebagainya, sebetulnya butuh lahan lebih besar dari itu kedelai. Jadi sebetulnya we have to be wise ya. To discern all this information ya, semua informasi ini. Tapi penting kita harus yakin ya, bahwa kita apa yang yakin kita kita lakukan menjalankan, betul-betul. kita punya policy yang bagus, kita punya practices yang bagus, itu satu. Kemudian mengenai food estate, ini saya selalu coba meluruskan. Food estate is not same with rice estate ya. Kalau kita bicara food estate berarti rujukan kita adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Ya, di situ disebutkan yang disebut pangan adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bahkan air kan begitu. Nah, dalam konteks sekarang kenapa kita mendorong food estate? Itu sebetulnya karena momentum Covid juga. Dulu kan kita mudah Mbak Desi ya. Pada saat kita kurang sedikit beras, atau kurang sedikit bawang, kita import, kan gitu ya. Nah sekarang juga masih import. Iya, kan mungkin skalanya kecil. Nah sekarang negara-negara eksportirnya juga dia mendorong food security dalam negerinya, nahan juga untuk kebutuhan domestiknya. Nah kita pun harus begitu arahnya. Kita harus mendorong bagaimana pangan itu kita bisa swasembada sendiri gitu loh. Dan tadi kembali lagi pangan itu tidak hanya beras, tidak hanya jagung, tapi ikan, peternakan, lain-lain. Konteks misalnya kenapa pemerintah mencoba mengintroduksi kembali food estate di area XPLG 1 juta hektar. Ya. Karena apa? 1 juta hektar, sebetulnya angkanya kan 1,4 juta hektar ya. Nah sekarang kita kan policy itu selalu dihadapkan kepada trade off. Kita biarkan XPLG itu menjadi status quo, tidak kita lakukan apa-apa, tapi terbakar tiap tahun gitu ya. Atau kita re-engineering lagi, kita replanning lagi daerah itu. Nah kita tahu dari 1,4 juta hektar itu sebetulnya hampir 600-700 ribu itu berdasarkan master plan yang macam-macam master plan sudah di daerah itu, dari yang dibuat pemerintah Belanda dan Bappenas dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun macam-macam kajian di situ. Ada 600 sampai 700 itu sebetulnya dikategorikan sebagai apanya? Production dan limited production areas. Tapi bukan berarti semua untuk padi, bukan untuk sawah. Dari hasil kajian tuh daerah-daerah yang 180.000 hektar wilayah itu sebetulnya itu yang cocok untuk sawah. Ya. Yang lainnya itu bisa untuk perkebunan, peternakan, bahkan untuk perlindungan, ya, konservasi. Karena di situ sebagian gambut dalam ya, misalnya di Blok E, Blok A Utara dan seterusnya hampir 400.000 hektar, 500.000 hektar itu sebetulnya gambutnya agak dalam. Tapi bagaimana gambut dalam dan proteksi ini kita kontekskan dengan pangan? Maka kita lakukan pemulihan gambut dalam ini lewat, dulu kan kanal dibangun semua tuh, terbuka, nguras air semua sehingga gambut kering, mudah terbakar. Nah sekarang kita lakukan pemulihan gambut, masang sekat-sekat kanal, memasang alat pengendali muka air sehingga gambutnya tetap basah, lembab, dan itu bisa nanti pusat perikanan. Oke, jadi contoh-contoh nanti area yang jadi food estate, sekarang kita lihat misalnya seperti di Kalimantan ataupun di Papua. Tapi ini kan yang kalau bicara lingkungan hidup bukan saja lingkungan hidupnya, di situ ada manusianya, ada aspek sosialnya yang harus diperhitungkan ya, ada aspek budayanya juga, dan tentu saja ada inilah hewan dan biodiversity, karena ini sangat-sangat penting. Kita jangan lupa dalam lingkungan ini biodiversity kan juga paling di atas. Ini bagaimana Pak Alwe supaya semuanya ini justru memang dipikirkan. Jadi setiap program food estate ini kita wajibkan yang namanya pertama dulu dia melakukan area of interest-nya. Jadi diteliti kira-kira interest areanya di mana. Yang kedua ini yang paling penting, harus lakukan kajian lingkungan hidup strategis.
Nah, KLHS ini adalah bagaimana setiap program, rencana dan kebijakan, rencana dan program KRP ini kita harus mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek environmental atau lingkungan hidupnya dan aspek sosialnya. Jadi dalam setiap food estate itu ya salah satu instrumen dari KLHK adalah lewat instrumen KLHS. Itu satu ya. Terhadap program itu kita harus lakukan kajian lingkungan hidup strategisnya. Yang kedua nanti apabila sudah melakukan activities, nah kembali kita screen lagi. Apakah ini dampaknya tinggi, risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah. Kalau tinggi, kegiatan kamu harus wajib AMDAL, harus lakukan AMDAL. Kalau enggak sedang dan rendah, kamu cukup UKLPL. Kalau enggak ada impact sama sekali, risikonya rendah, sangat tidak ada, cukup SPPL. Kan begitu instrumen pengelolaannya. Jadi memang jangan dikira food estate ini hanya memikirkan ekonomi menurut saya. Makanya kita sering melabelnya di Kalimantan Tengah misalnya sebagai sustainable food estate. Ya, artinya apa tadi saya bilang dalam program food estate itu sekaligus ada program pemulihan gambut yang sudah rusak supaya air tetap ada, supaya tidak terbakar, supaya perikanannya pulih, kan begitu. Itu yang kita pikirkan. Pemerintah akan punya instrumen itu semua. Ya. Iya, apalagi kita memang komit SDGs kan, Sustainable Development Goals yang betul-betul harus diimplementasi. Nah, kembali ke biofuels lagi. Jadi kalau kita misalnya ingin menjadi global producer of biofuels, ini bukan berarti kita mengorbankan, misalnya kalau saya lihat di Amerika Serikat mereka menanam jagung akhirnya hanya untuk fuel, sementara untuk konsumsi kurang. Dan ini kan harus selalu balance antara kepentingan lingkungan tapi juga kesejahteraan masyarakat. Ini apa ininya lah istilahnya, caveatnya atau yang harus kita betul-betul hati-hati dalam proses meningkatkan biofuel ini. Ya, jadi pertama visi kita itu kan ada kemandirian energi, itu penting ya. Kita selama ini sampai sekarang kita harus pahami juga bahwa sebagian kebutuhan energi kita ya, kebutuhan fosil fuel kita, BBM kita masih sebagian import. Import itu juga nanti kalau didistribusikan masyarakat dikasih subsidi supaya terjangkau harganya. Ya, sekarang aja masih disubsidi. Ya kan masih disubsidi supaya terjangkau harganya. Nah sekarang kita ingin kalau misalnya nih ya CPO dari sawit itu kita konversi menjadi energi baru terbaru kita, biofuel. Saya yakin itu harga harga fuelnya murah ya, terjangkau oleh masyarakat. Artinya apa yang terjadi? Kita bisa menghemat devisa, itu satu ya. Devisa dari ngimpor BBM. Yang kedua, kita bisa pelan-pelan mencabut ini subsidi BBM gitu ya, supaya betul-betul real real price-nya, bukan karena ada subsidi itu sehingga harga murah. Ini yang kita bangun ke depan. Jadi tidak hanya biofuel tadi saya bilang, kita punya hydropower yang banyak, potensialnya belum tergali. Kita punya solar potensial yang luar biasa, matahari kita dan sebagainya. Kita punya wind dan seterusnya, bahkan dari green energy lain, biomass misalnya. Kita jangan mengandalkan semua kepada pemerintah. Ya. Semua rakyat dan masyarakat harus berpartisipasi mewujudkan itu. Ya, justru saya lihat kalau di Amerika Serikat, apalagi zaman Presiden Trump kan pemerintahnya tidak mendukung, tapi justru bisnis. Iya, itu makanya perusahaan jadi masyarakat mereka semua sudah green minded ya. Harus merubah mindsetnya semua. Semua kalau saya lihat di negara-negara berkembang, mobil listrik itu, everything electric. Yes. Ini mau tidak mau pada apalagi negara yang targetnya net zero emisi pada tahun 2050, berarti kan semua sudah harus berbasis listrik. Di kita bagaimana Pak Alwe? Karena yang memang ada keinginan untuk mengubah menjadi electric vehicle, tapi kedua ada menjadi produser dari baterai lithium. Does it sound all environmentally
Atau ini lebih ke business opportunity yang ada di situ, sementara lingkungannya itu mungkin hanya by the way gitu. Enggak, ini sebetulnya kita ini kan memang kita tuh kan mengarah memang ke energi bersih gitu ya. Energi yang low emission istilahnya. Nah, tadi saya bilang kita punya potensi besar menuju ke situ. Tapi memang menuju ke situ tuh harus ada transitional, harus gradually, tidak bisa serta-merta kan begitu. Faktornya adalah financial ya. Kalau Mbak Desi tahu di roadmap energi di roadmap NDC kita untuk mencapai 11% tadi, target pengurangan emisi kita itu, kita butuh investment lebih kurang 3.500 triliun yang kita butuhkan untuk mencapai angka itu. This is not a small money, ya. Ini big, huge money, ya, huge amounts of money yang kita butuhkan investment. Tapi suatu keniscayaan memang kita harus ke situ gitu, pelan-pelan. Nah, kita kasih misalnya kebijakan yang memberikan fasilitas rendah bunga, ya misalnya tax holiday dan sebagainya dalam rangka kita menuju ke transisi dan transformasi energi dari conventional energy sources menjadi renewable energy sources. Karena kita punya potensi, memang inilah yang tugas besar kita bersama, bagaimana meng-create ini menjadi low hanging fruit project gitu ya, sehingga buy-in oleh investor dan lain-lainnya. Tentu untuk itu terjadi, pertama memang kebijakannya harus kita perbaiki, mungkin kita mudahkan. Bukan arti membebaskan sama sekali, tapi memudahkan dalam arti. Dan itu saya kira salah satu misi dari Undang-Undang Cipta Kerja, ke situ arahnya. Kemudian fasilitasi pembiayaan, itu penting. Kita sebetulnya punya kredit KUR misalnya yang besar, bahkan nanti kalau sektor energi baru terbarukan ini berkembang, bisa rendah kreditnya seperti di India, di Cina, ya ada insentif kredit berbunga rendah misalnya. Kemudian yang paling penting juga ya off-taker dari yang membeli dari produk EBT ini penting. Misalnya kan PLN kita tuh punya potensi besar untuk mengalihkan nanti misalnya dari batu bara menjadi EBT ya. Tentu dengan harga yang kompetitif kan begitu. Itu semua sedang saya kira dirintis oleh pemerintah. Tapi realistis menurut Pak Alwe kita lithium battery ini, karena kan nanti serba baterai ya, semua clean energy, dan ini mimpi untuk menjadi produsen ini tapi tanpa berdampak. Kita sekarang punya, karena ini kan berkaitan dengan mining juga kan, ini berarti betul, harus ada kegiatan pertambangan dalam hal ini. Kita punya nikel terbesar di Sultra, ya, di Konawe dan sebagainya. Itu adalah bahan dasar baterai lithium. Jadi kita bisa menjadi juga the biggest producer of lithium battery in the world sebetulnya. Nah sekarang kan sedang dikembangkan. Memang kan namanya saya bilang ya, antara kita memproduksi sesuatu, mesti ada trade off juga, ada lingkungan. Makanya kita kelola lingkungannya. Kita lakukan instrumen KLHS, AMDAL, UKL, UPL untuk men-safeguard lingkungannya. Karena yang namanya ekstraktif itu kan mesti ada merubah bentang alam kan. Tetapi kita mencoba meminimalisir kerusakan bentang alam itu terhadap satwa dan sebagainya lewat tadi instrumen safeguard lingkungannya. Kemudian juga kan harusnya pasca tambang itu dilakukan pemulihan reklamasi dan sebagainya. Saya kira kalau itu berhasil menjadi sumber pendapatan negara yang luar biasa, kita harus lakukan pemulihan juga supaya lingkungannya baik kembali yang bekas tambang itu. Sekarang kan kita sedang mengusulkan rancangan perpres tentang pemulihan areal bekas tambang. Nah itu kalau sudah jadi, daerah-daerah bekas tambang harus dipulihkan. Ya. Dan tadi electric vehicle atau mobil listrik dan lain sebagainya, ini kan sebelum kita memiliki infrastrukturnya, ini kan susah kan, karena ini membutuhkan mungkin poin-poin untuk charging station dan lain sebagainya. Jadi mungkin kira-kira berapa tahun ya sebelum kita betul-betul bisa mengadopsi? Ya kan kita kalau lihat di long term strategi kita, kan kita sudah menyatakan kita 2060 akan net zero emission by 2060. Ya, Oh sooner. Ya, atau
bisa dipercepat tergantung Satu perkembangannya. generasi sebenarnya. Ya, 30 kan tahun. artinya apa? Kita kan harus wise tadi saya bilang. Pertama kita butuh investasi yang besar, baik untuk infrastruktur segala macam itu ya, EBT itu. Kemudian kita juga kan mengalami disrupsi ekonomi kita sekarang akibat COVID. Dulu kan harapan kita kan mungkin kita bisa mengejar 6% rata-rata per tahun. Nah ini dalam 1 tahun terakhir kan mengalami disrupsi kan. Kita harus wise itu. Kita juga harus memikirkan negara Indonesia ini adalah negara kepulauan. Tidak seperti negara Inggris mungkin yang 1 pulau atau Eropa yang berapa negara itu 1 pulau. Kita ini Atau 17 China, atau satu China benua. gitu kan. Kita ini 17.000 pulau. Jadi model-model investasi EBT-nya juga sangat berbeda ya. Tidak bisa satu grid, satu koneksi aja selesai. Beda dengan negara-negara seperti yang lain. Jadi semua kesiapan masyarakatnya harus ya. Artinya kapasitas itu penting ya. Karena kita mungkin melewat investasi awal karena teknologinya masih banyak dikuasai misalnya Amerika, Eropa, Cina. Ya kita harus lakukan transfer of knowledge, teknologi supaya nanti bangsa kita sendiri bisa melakukan. Dan itu butuh waktu juga ya, tapi sepanjang kita punya roadmap yang jelas, saya kira kita udah punya roadmap yang jelas untuk itu semua akan bisa tercapai kok. Kan kecenderungan menjadikan hutan tropis sebagai low hanging fruits, karena dianggap investasinya murah dan sebagainya. Itu menurut saya ya buktikan dulu, let's prove it. Ini 2060 jadi target kita tuh net zero emission ya, sama China juga. Di Eropa mungkin mereka dan Jepang 2050 Ya, mereka mau. silakanlah mereka ya. Jadi kita kan mereka udah maju. Ya, jauh lebih maju, tapi tadi ada target kalau tahun 2030 dengan bantuan internasional. Dan saya lihat kan banyak internasional itu berkepentingan sekali melihat Indonesia karena di sini mereka bisa support ya. 41% kita bisa mengurangi emisi. Ada ya itu cara-cara bantuan yang paling baik untuk Indonesia yang diinginkan itu seperti apa? Karena selama ini kan ada yang namanya RED ya, RED Plus, ada juga tawaran untuk carbon trading ya yang LEAF itu. Jadi model yang dicari yang paling cocok dan sebenarnya yang dan berdasarkan science lah buat Indonesia ini seperti apa? Jadi gini ya, di dalam konteks UNFCCC sebetulnya ada hal yang tidak boleh kita lupakan. Sejak Copenhagen sampai sekarang, itu negara-negara maju itu mengkomitkan dirinya untuk mengalokasi 100 miliar US dollar per tahun. Kan semua kegiatan pengurangan emisi baik sektor kehutanan, energi, waste, macam-macam ini kan butuh investment. 100 miliar dolar per tahun loh. Nah itu wujudin dulu ya negara-negara maju karena mereka sudah menikmati industrialisasi lebih dulu, punya jadi negara kaya dan seterusnya. Wujudkan komitmen itu dulu. Yang kedua, kan kecenderungan menjadikan hutan tropis sebagai low hanging fruits karena dianggap investasinya murah dan sebagainya. Itu menurut saya ya buktikan dulu, let's prove it. Ya, contohnya Indonesia udah mengurangi emisi dari RED Plus ya tahun 2016 sampai 2017 sebesar 11, sekian juta ton CO2 equivalent. Itu udah diverifikasi oleh pihak Norway. Dulu janjinya kami akan bayar dong duit itu. Kenapa saya ulang-ulang mengatakan itu? That is a commitment. Ya. Tapi ini kan semua kadang tergantung kepada misalnya ya realisasinya, bentuk proyeknya dan. No, we have already delivered. Kita sudah mengurangi emisi itu 2016-2017 loh. Saya bilang belum lagi 2017, 2018, 2019 sampai sekarang. We have already calculated it. Mereka sudah kirim tim verifikator internasional, angka itu muncul. Tapi kenapa sampai sekarang 56 juta dolar harusnya dibayar. Lah nggak tahu lah, mestinya kan namanya result based payment, we have already delivered, you have to pay.
Ya, jangan banyak alasan, jangan banyak syarat dan macam-macamnya. Nah, itu kan sebetulnya menunjukkan keseriusan, ya. Jadi jangan kita flatnya bilang 1 miliar dolar, tetapi implementasi yang cuma 56 juta aja begitu sulit. Ya, Indonesia sudah melakukan itu dengan upaya sendiri loh, dengan duit sendiri, dengan anggaran sendiri. Ya, kita aja terus terang di APBN kita, budget tagging kita untuk climate change semakin tahun semakin besar. Yang tahu beberapa tahun ini udah hampir 300 triliun lebih budget tagging hanya untuk environment untuk yang terkait dengan climate change, ya. The international where is your money? Itu satu, ya. Show me the money. Show me the money. Give it to us. Yeah. We have already delivered. Ya, itu pesan yang paling bold message yang harus dilakukan. Artinya kita harus serius kalau berkomitmen, itu ya. Yang kedua, tadi saya bilang ekosistem hutan itu tidak bisa direduksi hanya dari nilai karbonnya saja. There are many values, environmental services within the forest ecosystem, ya. Air, biodiversity, lain-lainnya, ya. We have to value that, huh? Kita harus mentranslasi nilai-nilai multiple values ini, environmental services values ke dalam, misalnya kita jadikan unifikasi karbon. Yeah. Jadi harga karbon itu bukan berdasarkan ton karbonnya, tapi ton Baik. karbon ini komponennya apa saja. Sehingga tidak hanya $5 per ton, Ya, bisa jadi atau dia $10 per ton. $50 per ton. Atau bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Lebih tapi tinggi lagi. sekarang bagaimana cara kita Pak Alwe dan teman-teman memvalue, menghitungnya itu bagaimana Pak Alwe, dan cara mereka menghitungnya bagaimana? Karena kalau jomplang sekali kan antara $5, $10 per ton dengan mungkin yang kita harapkan Iya. $50 ini. Sekarang kan banyak sebetulnya alat hitungnya. Untuk menghitung nilai ekosistem atau jasa lingkungan ini kan banyak. Ini kan menghitung kekayaan kita kan Iya, sebenarnya. kan ada yang namanya yang direct value system, ada indirect. Jadi bisa state prevalence system, misalnya lewat willingness to pay, willingness to accept misalnya. Contohnya orang mau datang melihat orang hutan. Dia dari Inggris sana, berapa ribu dolar pound sterling yang dia keluarkan. Itu bisa jadi proxy menilai, nilai orang hutan tuh begitu loh, per orang misalnya. Nah, itu bisa jadi kita translasikan. Air misalnya, kalau air ini dirubah jadi air kemasan air mineral misalnya, bisa dihitung berapa per liter harga air mineralnya, bisa kita terima setelah dikurangi cost tentunya ya untuk memproduksi itu. Nah, itu semua bisa menjadi proxy untuk menilai ekosistem itu, plus biomasnya tadi, karbonnya yang di batang pohon ini. Jadi itu cara-cara sudah tersedia instrumen itu. Jadi tinggal sekarang memang tugas berat kita, negosiator Indonesia, mengconvince internasional di meja perundingan bahwa ini loh nilainya. Kami tidak bisa kita nilai ekosistem hutan tropis Indonesia itu hanya dari kayu yang berdiri dari karbonnya saja. Tapi kelihatannya ke depan, apalagi dengan target kita dunia itu semakin ini ya, mau net zero emission sampai tahun 2050, pasti carbon trading dan yang berurusan dengan ini kan semakin memuncak ya. Kita harus pinter-pinter ya dalam mengelola ini semua. Tapi sebelum bisa nggak saya jelasin dikit? Oh, boleh. Jadi dalam sekarang kan kita sedang menyusun namanya peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon. Di situ ada 4 instrumen yang bisa kita pakai. Satu adalah yang disebut dengan instrumen berbasis pasar, ya tadi carbon trading. Nah, di dalam carbon trading ini ada 2 skema yang mau kita kembangkan, emission trading dan carbon offset, ya. Yang kedua, result based payment, ya. Artinya kita ingin kayak RED ini kan result based payment maunya kita, positive incentive ya. Kita deliver pengurangan emisi, dia harus bayar. Yang ketiga nanti adalah pungutan pajak atas karbon atau carbon tax. Yang keempat adalah skema lain nanti kombinasi atau apa sesuai perkembangan teknologi. Jadi yang harus diingat, market based mechanism ini hanya salah satu instrumen. Ya, karena ada instrumen lain yang kita pakai gitu loh.
Dan sekarang sebetulnya research based payment kan apa sih udah jalan nih. Tinggal Cuman, tunggu bayar tadi aku bilang gitu loh. Mana tuh Hepeng atau money itu bayar Show ke me the kita, money. show me the money. Itu RPP loh, low hanging fruit sudah kita jalanin. Kenapa kita mikir skema baru lagi yang baru diintroduksi dan sebagainya, kita tidak tahu transaction cost-nya seperti apa, kapasitas kita menjalankan seperti apa. There is no such a free lunch in this world, right? Iya. Itu yang Iya. harus kita pegang. Dan memang kita juga harus pintar-pintar bernegosiasi dan Iya. juga harus paham, tapi yang penting menjaga lingkungan, ya ini semua aset kekayaan kita yang memang harus kita lakukan, mau ada bantuan dari dunia internasional atau tidak, ya memang ini adalah tanggung jawab kita. Benar. Dan mungkin terakhir, karena ini bagian dari salah satu yang menimbulkan emisi, waste, ya, sampah. Polusi, ya sekarang mungkin karena tahun lalu COVID kita sempat langit biru di Jakarta yang selama ini mungkin hampir tidak bisa kelihatan. Ini bagaimana penanganannya, karena ini juga bisa semuanya dikonversikan kan menjadi memiliki bukan saja nilai ekonomis, tapi ya salah satu cara kita membersihkan ya lingkungan kita. Iya. Jadi memang di NDC kita dari waste ini targetnya sangat kecil ya, 0,3 tapi penting karena ini merusak persen. ini. Iya benar. Tapi kan sekarang instrumennya kan begini. Kita sudah punya juga sebetulnya roadmap ya, bahwa sampai 2030 misalnya kita harus bisa handling waste kita itu sampai 70% sekitar itu, dan pengolahannya 20% dan seterusnya. Nah, salah satu potensial yang kita lakukan di waste ini adalah waste to energy sebetulnya ya. Waste to energy itu kita merubah sampah menjadi elektrik. Kan misalnya contoh yang terhormat Bapak Presiden baru meresmikan yang di Jawa Timur ya. Itu contoh bagaimana waste to energy. Di DKI di Bantar Gebang itu ada waste to energy program juga. Cuma kapasitasnya waktu itu saya kunjungin masih 100 ton per hari untuk listrik kan. Padahal kita tahu Bantar Gebang itu tiap hari menghasilkan sampah 7.200 ton per hari. Itu sebelum COVID sih. Nggak tahu sekarang mungkin kurang dikit lah ya. Atau mungkin lebih banyak lagi, orang tahu. pada online shopping. Jadi itu ada instrumen kita untuk reduce waste, ya, reuse waste dan sebagainya. Kemudian yang kedua sebetulnya kan ada istilah program circular economy sekarang ya. KLHK memfasilitasi misalnya pusat daur ulang, menggunakan bank sampah dan sebagainya supaya sampah ini diolah kembali, menciptakan nilai ekonomi baru, menjadi sumber penghasilan baru. Itu instrumen yang berikutnya. Instrumen yang ketiga, sebetulnya kan kita ingin ada kebijakan nih sekarang beberapa kabupaten provinsi kita ingin single use plastik ya, sekali pakai. Udah kita ada beberapa policy sudah diterapkan peraturannya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang paling penting malah menurut saya adalah kesadaran masyarakat. Itu kunci lagi mindset. Jangan ngelihat ada pasukan kuning di jalan, sampahnya sembarangan nanti yang orang atau melihat sungai itu lihat jadi sungai tempat dianggap tong sampah. sampah tuh sungai dibuang ke situ. Padahal sungai air tawar, sumber air minum. The new source of income kita sebetulnya ke depan. Jadi kesadaran itu penting. Nah, tadi saya bilang driven kesadaran ini tidak semua pemerintah, ada kesadaran para pihak melakukan itu. Kita ingin bergerak sebetulnya dari command and control system mechanism menjadi voluntary mechanism ya. Dan itu kuncinya memang dari pendidikan. Dari sekolah-sekolah harus kita masukkan di kurikulum dan seterusnya supaya semua sadar, termasuk kita ini yang saya yang udah tua ini juga harus sadar. Terima kasih Pak Alwe, dan juga demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Menarik ya perbincangan kita kali ini, dan sangat penting karena memang perubahan iklim, pemanasan global, dampak dari cuaca yang ekstrim ini merupakan tantangan terbesar yang kita rasakan. Dan ini juga mengancam keberlangsungan hidup kita semua di planet bumi ini. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini juga di cnnindonesia.com dan juga di YouTube
Insight with Desi Anwar. Masih dalam suasana pandemi, jadi jangan lupa ya rajin cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak. Stay healthy, stay safe. Bye-bye.